Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa malin salih wa an yufaqihana fi din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal Allahumma amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Dan kemarin kita sampai ke dalam ad-darsu ats-tsamin ya, pelajaran ke-8, yaitu alamatur raf'i al-far'iyatu, tanda-tanda rafa cabang, tanda-tanda cabang rafa. Dan kemarin kita juga sudah membahas terkait dengan jamak mudzakkar salim. Bahwasanya jamak mudzakkar salim itu adalah dia menjadi tanda rafa wawu. Ya, jadi kemarin kita bahas bahwasanya tanda cabang rofa itu ada 3, ada al-wawu, ada al-alif, dan ada an-nun. Yang pertama al-wawu menjadi tanda bagi 2 tempat, yaitu di jamak mudzakkar salim dan di dalam al-asma al-khamsah. Kita sudah membahas yang pertama tentang jamak mudzakkar salim, bahwa jamak mudzakkar salim itu adalah kata yang menunjukkan makna lebih daripada 2 dengan ditambahkan wawu nun atau ya nun di akhirnya. Dan kemarin kita sudah menyebutkan di antara syarat-syarat suatu kata itu bisa di jamak mudzakkar salimkan. Yang pertama adalah dia harus nama, kedua dia harus sifat, ketiga dia harus berakal, keempat tidak ada tak marbutohnya, ya. Yang kemudian kelima dia bukan lafadz muannas ya, atau harus mudzakkar. Nah, itu di antara syarat daripada jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang pada kesempatan malam ini kita masuk ke dalam pembahasan al-asma al-khamsah halaman 77. Ya, silakan bisa dibuka halaman 77. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-asma al-khamsah, isim-isim yang 5. Hadza huwal mawdi' ats-tsani. Inilah tempat kedua alladzi tanubu fihi al-wawu, yang menggantikan wawu anid dhammati dari dhammah. Ya, jadi ini adalah alamat cabang atau tanda kedua dari alamat cabang wawu yang menggantikan dhammah, yaitu adalah al-asma al-khamsah. Wal asma'u al-khamsatu kama dzakarahu Ibnu Ajurrum rahimahullah. Al-asma al-khamsah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, ia adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Ada 5 ya. Dan yang kita maksud dari al-asma al-khamsah itu kata pertamanya, yaitu abunya ketika disandarkan, akhunya, hamunya, fu'nya, dan dzunya. Itu yang dimaksud dengan al-asma al-khamsah. Sedangkan dhamir kafnya itu bisa berubah-ubah tergantung makna yang dikehendaki. Bisa Abu Bakrin, kan bisa Abu Hurairah, bisa Abu Ayyub, dan seterusnya. Akhuka bisa diganti huruf kafnya, Akhu Zaidin, Akhu Muhammadin, dan seterusnya. Hamuka juga sama, Hamu Fatimata, Hamu Khadijata. Fuka juga sama, Fu Zaidin, Fu Muhammadin. Zumalin juga sama, Zu Sayyaratin,
dzu burtuqalin, dan seterusnya. Jadi yang dimaksudkan dengan al-asmaul khamsah itu kata pertamanya, abunya, akunya, hamunya, dzu, dan fu. Ya, sedangkan kata keduanya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan makna yang dikehendaki. Bainama, sedangkan dzakaraha Ibnu Malik sittatan. Sedangkan Imam Ibnu Malik dalam alfiyahnya beliau menyebutkan al-asma itu ada 6 sittatan, bukan 5. Biziyadati, dengan menambahkan hanun. Hanun itu nama untuk sesuatu yang buruk atau kemaluan. Ya li'annahu, karena Imam Malik Basriyun, mazhabnya mazhab Basrah, ya. Sedangkan Imam Ibnu Ajurum mazhabnya Kufah. Jadi beliau karena mazhab Kufah, Imam Ibnu Ajurum tidak memasukkan hanun ke dalam al-asma al-khamsah. Alasannya adalah karena tidak pernah terdengar dari orang Arab mengi'rabkan kata hanun sebagaimana i'rabnya al-asma al-khamsah, sehingga dinafikan oleh mazhab Kufah. Sedangkan menurut mazhab Basra ada satu syair dan beberapa syair yang menunjukkan bahwa kata hanu itu diirobkan hukumnya sama seperti al-asma al-khamsah, sehingga dia dimasukkan menjadi al-asma as-sittah. Cuman nanti kata hanun itu diirobkannya lebih terkenalnya dan fasihnya diirobkan seperti isim mufrad biasa. Jadi dia rofaknya dengan domah, bukan dengan wawu. Ja'a hanuka ra'aitu hanaka marartu bihanika. Itu yang lebih fasihnya, lebih afdal. Walaupun boleh juga kita mengatakan ja'a hanuka ra'aitu hanaka marartu bihanika. Itu boleh. Ya, wa makna hanun, dan makna hanun itu maudhi'ul aurat, tempat aurat indar rajuli, di sisi laki-laki, wal mar'ati, dan perempuan. Ya, kemaluan. Ya, kemaluan. Jadi kita tinggalkan hanun ya, seolah-olah tidak ada, karena dia pun yang lebih rojihnya itu, lebih fasihnya tidak diirobkan dengan al-asma al-khamsah, tapi dengan i'rob sebagaimana biasanya isi mufrad. Jadi, jadi kita kembali bahwa yang namanya al-asma al-khamsah itu cuma ada 5, sesuai dengan judulnya khamsah. Wa turfa'ul asma'ul khamsatu, dan isim yang 5 itu dirofakkan, wa alamatu raf'iha al-waw, dan tanda rofaknya adalah waw. Niabatan anil dhammati al-asliyati, sebagai pengganti dari dhammah yang asli. Misal contoh, najaha akhuka, ja'a abuka, hadara dhu ilmin. Najaha akhuka, saudaramu lulus. Ja'a abuka, ayahmu telah datang. Ya, hadara dhu ilmin, orang yang punya ilmu itu hadir. Lihat, akhuka abuka dhu itu fa'ilun marfu'un wa alamat rafi al-waw. Dia fa'il dalam keadaan rafa, akhuka itu abuka dhu ilmin, semuanya dalam keadaan rafa karena menjadi fa'il, pelaku. Ya, wa alamat raf'ihi, dan tanda rafa'nya al-waw. Kenapa wawu? Li'annahu minal asma'i al-khamsati. Karena ia termasuk al-asma al-khamsah. Ya. Wa mithlu qaulillahi azza wa jalla, dan diantaranya contoh firman Allah subhanahu wa ta'ala, min haitsu amarahum abuhum. Wa qauluhu, dan firman Allah ta'ala, wa qaulihi inni, ya, ana akhuka. Wa qaulihi, dan firman Allah, wa innahu la dzu ilmin. Ya, yang pertama min haitsu amarahum abuhum. Abuhum, abunya itu fa'il dari amaro. Fa'il itu harus dibaca rofa, tanda rofanya adalah wawu karena dia al asma al khamsah. Ini ana akhuka. Akhuka yaitu marfu karena dia menjadi khobar dari ana. Ya. Tanda rofanya adalah wawu karena pengganti tanda rofanya adalah wawu karena dia al asma al khamsah. Wa innahu la dzu ilmin. Dzu itu adalah khobar inna. Ya, marfu tanda rofanya adalah wawu karena dia adalah al asma al khamsah. Dia mudhaf, ilmin mudhafun ilaih, majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Ya, kemudian ma asyurut
ma syurutul asma'i al khamsah. Apa syarat-syarat daripada al asma al khamsah? Apa syarat-syarat di antara kata itu bisa dibentuk menjadi al asma al khamsah? Apakah semuanya bisa atau tidak? Nah, al jawab lil asma'il khamsati, isim yang 5 itu memiliki syurutun, syarat-syarat yang harus dimiliki, ada 6 di sini disebutkan. Wahia, yaitu yang pertama, al awal atau al ula, antakuna mufradatan. Asmaul khamsah itu haruslah mufrad. Mufrad. La takunu muthanan wala jam'an. Tidak boleh berupa muthanna atau jama'. Karena kalau dia muthanna atau jama', i'robnya tidak lagi menjadi i'rob asmaul khamsah, tapi i'robnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu i'robnya dengan harokat. Ya, kalau muthanna atau jama'. Contoh abuka, abun. Abun muthananya apa? Abawani. Ketika dia mutsanna, maka tidak lagi dia sebagai al-asma al-khamsah. Contoh, telah datang 2 orang ayah Muhammad. Ja'a abawa Muhammadin wa Zaidin. Nah, abawa tidak lagi marfu tanda rafanya waw, tapi dia marfu tanda rafanya adalah alif karena dia isim mutsanna. Begitu juga jamak. Abun jamannya abaun. Maka i'rabnya kembali kepada semula, yaitu dengan harokat. Ja'a abaun. Ra'aitu aba'an, marartu bi abiin, atau ja'a aba'u Muhammadin, ra'aitu aba'a Zaidin, ya, dan seterusnya. Jadi yang syarat yang pertama, al asmal khamsah itu harus apa? Mufrad. Tidak boleh musanna atau jamak. Kalau dimusannakan atau dijamakkan, maka dia kembali ke i'rab harokat yang sebelumnya, yang dengan dhammah. Yang kedua, syarat daripada al-asmal khamsah antakuna mudhofatan. Dia harus idhofat, menyandar kepada kata yang setelahnya. Karena kalau dia tidak idhofah, menyandar, maka i'rabnya kembali kepada seperti semula, yaitu i'rab dengan harokat. Ya, kalau tidak diidhofatkan. Yang ketiga, antudhofa li ghairi ya'il mutakallim. Disandarkannya kepada selain ya mutakallim. Jadi Allah tudhofa li ya'il mutakallim. Tidak boleh mengidhofatkan ya mutakallim. Kalau dia idhofatnya kepada ya mutakallim, maka i'rabnya tidak lagi al-asma al-khamsah, tapi i'rabnya nanti i'rab muqaddar. Contoh jaa abi, maka abi fa'ilun marfu, tanda rafanya dhammatun muqaddaratun, dhammah yang ditakdirkan. Mana amin zuhuriha, tidak bisa keluar itu si harokat dhammahnya, ya, karena li harokatil munasabah, karena adanya harokat yang menyesuaikan dengan huruf ya yang harus kasrah. Jadi dia syaratnya harus idhofat, tapi idhofatnya tidak boleh kepada ya mutakallim. Kalau idhofatnya kepada ya mutakallim, maka dia i'rabnya kembali kepada seperti semula. Ya, yaitu marfu'nya dengan dhammah. Ja'a abuka ra'aitu abaka marartu bi abika. Keempat, antakuna mukabbaratan. Haruslah lafadznya lafadz yang mukabbarah, bukan musogor. Kalau lafadznya musogor itu yang ditasghir, dikecilkan. Biasanya mengikuti wazan fu'ailun. Fu'ailun. Jundun junaidun. Fu'ailun. Itu ya. Jadi asmaul khamsah itu harus mukabbarah. Ya, mukabbarah. Yang kelima, antakuna dzu bima'na sahib. Syarat kelima, dzu itu haruslah bermakna sahib. Ya, pemilik. Jadi yang kelima, antakuna dzu bima'na sahib. Dzu itu harus bermakna sahib, ya. Sahib itu pemilik. Jadi dzu ilmin artinya sahibu ilmin, yang memiliki ilmu. Dzu sayyaratin artinya sahibu sayyarah. Ini untuk mengecualikan dzu bermakna alladzi menurut Banu Tamim, ya. Jadi dzu yang bermakna sahib, pemilik. Syarat keenam, antakuna fu khaliyatun minal mim. Syarat keenam, kata fu itu
yang asal katanya famun mulut itu kalau mau beramal atau diirobkan dengan irob al asma al khamsah maka dia harus khaliyatun, ya kosong minal mim dari mim, jadi bukan famun, mimnya dibuang, jadilah fuka faka fika. Ya, baik. Sampai sini nih tanyain dulu. Nah, Ustaz, Ya, silakan. untuk membedakan zu bimana soib dan ladi itu gimana Ustaz? Ya, kalau zu berman alladzi itu udah jarang dipakai ya. Itu hanya ingda Bani Tamim. Di sisi Bani Tamim. Tapi ya yang masyhur itu ya dia apa? Zu itu bermana sahib. Karena kalau zu bermana alladzi yang mengikuti Bani Tamim itu jarang ada. Maksudnya jarang dipakai. Biasanya langsung aja pakai isi mausul yang lain. Seperti itu. Dan tentunya konteks yang membedakan nanti. Dan di sini belum diterangin ya kalau zu itu hanya bisa idofat menyandar kepada kata ini, kata benda lah bahasanya, sesuatu yang bisa dimiliki. Dia tidak bisa idofat kepada makna abstrak ya. Contohnya apa ya, zu dorbin, nah itu nggak bisa. Allahu a'lam. Fahimtum? Ustaz, syukron Ustaz. Ada lagi? Cukup? Oh, cukup, kita lanjut. Kaifa tu'rabu al-asma al-khamsah? Bagaimana cara mengi'rabkan al-asma al-khamsah? Idza kanat musannan au jam'an. Apabila dianya musanna atau jama'. Nah, ini musannif mulai memberikan contoh-contoh yang mengecualikan dari apa yang menjadi syarat di atas. Al-jawab, makna an takuna mufradatan. Makna bahwa al-asma al-khamsah itu haruslah mufrad. Alla takuna musannatan wala jam'at. Yaitu tidak boleh al-asma al-khamsah itu musanna atau jama'. Fa in kanat musanna, fa in kanat musannan, apabila si al-asma al-khamsah itu musanna dalam keadaan musanna, u'ribat i'rabahu, maka dia di'irobkan dengan i'robnya musanna. Apa itu? Rofaknya dengan alif, nasab jarnya dengan i. Iya. Misal contoh, ja'a abuka hadara akhuka. Ya. Eh contoh di sini ja'a abuka hadara akhuka. Kalau kemudian diganti dengan musanna, ya i'rabnya kembali kepada isi musanna. Contoh, ja'a abawaka. Maka abawa fa'ilun marfu, tanda rofanya alif karena dia isi musanna. Ja'a akhwaka, sama. Fa'ilun marfu'un, fa'il yang dibaca rofa, wa alamatu raf'ihi al alif, dan tanda rofanya adalah alif. Ya. Wa in kana jam'at taksirin, dan jika dia berupa jamak taksir, misal aba ikhwatun ikhwan. Aba jamak dari abun. Ikhwatun ikhwanun jamak dari akhun. Fa innaha, maka itu semua tu'rabu di'irabkan alal asli, kembali kepada hukum asalnya. Haitsu turfa'u wa alamatu raf'iha ad-dhammah, yang mana dia dirofakkan dan tanda rofaknya adalah dhammah. Semisal hadara abaun, ja'a ikhwatun, safara ikhwanun. Ya, maka abaun fa'il dari hadara marfu, tanda rofaknya adalah dhammah. Begitu juga ikhwatun, begitu juga ikhwanun.
Oke. Wa yara ba'dul ulama, dan sebagian ulama memandang annaha, bahwa al asmal khamsah itu qad tujma, kadang bisa dijamakkan jam'a mudzakkarin saliman dengan bentuk jamak mudzakkar salim. Wa hina idin, maka ketika itu tu'rabu diirobkan ala tu'rabu i'rabahu. Maka ketika itu dia diirobkan dengan i'robnya jamak. Ya, contoh takul ja'a abuna hadara akhuna. Nah, ini jadi dia jamaknya ngikutin jamak mudzakkar salim, hadara abuna. Berarti tanda rafanya wawu karena dia jamak mudzakkar salim, tapi bukan lagi al asma al khamsah. Walam yujma' minal asma'il khamsati jam'a mudzakkarin saliman illa lafz wal ab wal akh. Dan tidak dijamakkan dari isim yang 5 dengan jamak mudzakkar salim kecuali hanya lafaz abun dan akhun. Boleh dijamak mudzakkar salim kan, abuka, abuna, akhuna. Selainnya nggak boleh. Jadi intinya kalau al asmal khamsahnya dia mutsanna atau jama, maka diirobkannya kembali ke hukum asal. Kalau dia mutsanna ya i'robnya i'rob mutsanna. Kalau ke kalau jama ya sama. I'robnya kembali ke hukum asal dengan harokat. Ya, dengan harokat. Baik. Ya, seperti itu. Berikutnya kaifa nu'ribu al-asma'al khamsah? Bagaimana kita mengirobkan al-asma'al khamsah idza kanat ghairu mudhafatin, apabila tidak disandarkan, tidak mudhaf. Al-jawab, in kanatil asma'ul khamsatu ghairu mudhafatin. Jika isim yang 5 itu tidak disandarkan, tu'rabu 'alal asli, maka dia diirobkan kembali ke hukum asalnya. Apa itu? I'rab dengan harokat. Contoh ja'a abun hadara akhun. Maka dia bukan termasuk al-asma'ul khamsah yang dimaksud. Ja'a abun hadara akhun. Ya. Maka abun fa'il marfu, tanda rafanya adalah dhammah. Ya, karena dia isim ya. Hadara akhun juga sama fa'il dari hadara, fa'il marfu, tanda rafanya adalah dhammah. Maka dia kembali ke hukum asal karena dia dihukumi seperti isim mufrad. Jadi syarat al-asmal khamsah yang kedua haruslah idhofat, bersandar. Kaifa nu'ribu al-asmal khamsah idza kanat mukabbaratan? Bagaimana kita mengirobkan isim yang 5 apabila dia mukabbarah? Mukabbarah itu ke hukum asal sebenarnya. Musaghar itu asal kata kemudian dipindahkan ke wazan fu'ailun. Jundun junaidun bahrun buhairun. Nah, al-jawab, makna antakuna mukabbaratan. Makna dari asma khamsah itu haruslah mukabbarah, alla takuna musagharatan, yaitu tidak boleh dia musaghar, dikecilkan. Musaghar itu mengikuti wazan fu'ailun. Fu'ailun atau fu'ailun. Jundun junaidun bahrun buhairun. Ya, itu maksudnya mukabbarah. Fa in kanat musagharatan, maka jika si maka jika dia musagharah, ya, fa in kanat musagharatan, jika dia si isimnya itu musagharah ngikutin wazan fu'ailun atau fu'ailun, uribat alal asli, dia diirobkan kepada hukum asal. Misal contoh ja'a ukhayyuka. Ukhayyuka fa'il dari ja'a, tanda marfu, tanda rafanya apa? Dhammah, bukan wawu lagi. Kenapa? Karena dia musaghar. Hadara Ubayyu Zaidin. Sama hadara Ubayyu Zaid. Oke. Fahimtum? Kaifa nu'ribu al-asmal khamsah idza udhifat li'il mutakallim? Bagaimana kita mengirobkan isim yang 5 apabila disandarkan kepada yang mutakallim?
Al-jawab, idza udifat al-asmal khamsah li ya'il mutakallim. Apabila isim yang 5 itu diidofatkan kepada ya mutakallim, fa innaha tu'rabu 'alal asli yakni dhammah. Maka dia diirobkan dengan hukum asal yaitu dhammah. Contoh jaa abi hadar akhi. Abi itu idofat tapi idofatnya kepada ya mutakallim, maka dia tidak termasuk al-asma al-khamsah yang dimaksud. Sehingga abi fa'il marfu tanda rafanya dhammatun muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan ada. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada ya mutakallim. Jadi abi fa'il marfu tanda rafanya adalah dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha harakat mana'a min zuhuriha harakatun lil munasabah. Jadi nggak bisa keluar dhammahnya. Kenapa? Karena ada ya mutakallim. Sehingga dia harokatnya harus menyesuaikan dengan ya, yaitu kasroh. Jadi kalau idofatnya ke ya mutakallim, i'rabnya ke i'rab asal, yaitu dhammah. Ya, berikutnya kaifa nu'ribu lafdz dzu idza kana bil mim. Bagaimana kita mengi'rabkan lafaz dzu lafaz fu apabila ada mimnya jadi famun mulut. Al jawab tu'rabu alal asli, maka dia di'rabkan dengan i'rab asli itu dhammah. Contoh famuka nadhifun. Ya, famuka nadhifun. Famuka ya, mubtada'un marfu alamat rafihi ad-dhammah dan tanda rafanya adalah dhammah. Kemudian hal hunaka ma'nan akhar lidzu, apakah di sana ada makna lain daripada kata dzu? Al jawab na'am, jawabannya iya. Hunaka lughatu toy, di sana ada namanya lughat toy. Tasta'milu dzu digunakan tusta'malu dzu itu digunakan bimakna alladzi, dengan makna alladzi yaqulun, mereka berkata hadara dzu najaha, ra'aitu dzawa najaha, salamtu ala ya. Salamtu ala dzu najaha. Nah itu dzu bermakna alladzi, bukan bani tamim tadi, salah ya saya ngomong. Bani toy, yang benar toy. Bukan bani tamim tapi bani toy. Jadi kalau bani toy itu zu itu bermakna alladzi. Makanya kalau hadara dzu najaha ay hadara alladzi najaha. Nah ini bukan zu yang kita maksud. Zu yang kita maksud itu adalah zu yang bermakna sahib, pemilik. Zu sayyaratin, pemilik mobil. Zu ilmin, pemilik ilmu, dan seterusnya. Nah itu al-asma'al khamsah. Ada yang ditanyakan dulu, silakan. Saya Ustaz. Ya silakan. Yang di ya mutakalim itu bukan domir ya Ustaz? Domir. Domir dia. Domir yang mutakalim. Abi, akhi. Cuman kalau dia diirobkan tidak irob asmaul khamsah, tapi irobnya ke hukum asal, yaitu adalah dhammah. Cuman dhammahnya nggak muncul karena menyesuaikan dengan iya yang harus kasroh. Fahim kira-kira? Untuk iya-nya sendiri di irob sendiri Ustaz? Maksudnya domir mutasil gitu atau gimana? Iya. Ja'a akhi contohnya ya. Akhi fa'ilun marfu wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min dhuhuriha istighalu al harakah atau harakatul munasabah. Ya mutakallim dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya Ustaz, paham. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Fahim tum? Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Ada lagi yang ditanyakan? Ada Ustaz.
Ya, berarti selesai. Wawu ya menjadi tanda bagi rofa, ingat di dua tempat, satu di jamak mudzakkar salim, dua di al asma al khamsah ya. Dan al asma al khamsah syaratnya tadi sudah disebutkan semua, harus diingat. Nah, berikutnya adalah tanda cabang ketiga, yaitu adalah alif. Wa amal alifu, dan adapun alif, fatakunu itu menjadi alamatan tanda li raf'i bagi rofa, fi tathniyatil asma'i, di isim yang musanna, khosotan secara khusus. Jadi alif itu hanya ada di isim musanna tok, gak ada yang lain lagi. Secara khusus alif itu hanya menjadi tanda rofa bagi isim musanna doang. Takunu al alif, alif itu menjadi alamatan far'iyatan li raf'i. Ya, tanda cabang untuk rofa. Nah, ibatun anil dhammati, pengganti dari dhammah, fi tathniyatil asma'i. Ya, fi tathniyatil asma'i al musanna. Nah, wal musanna, apa itu musanna? Musanna itu huwa adalah kullu ismin, setiap isim, dalam menunjukkan ala tsnain, kepada dua, au itsnatain, dua laki-laki atau dua perempuan. Ya. Biziyadati alifin wa nunin, dengan ditambahkan alif dan nun, au ya'in wa nunin, atau ya dan nun, ya, ala mufradihi, sesuai dengan mufradnya. Misal talibani talibaini, talibatani talibataini. Jadi ditambahkan alif nun atau ya dan nun. Bedanya kalau jamak muzakkar, ya nun itu ini muslimina, sebelum ya-nya kasroh, nunnya fathah. Kalau musanna kebalikannya. Jadi muslimaini, sebelum ya-nya fathah, dan sebelum sebelum akhirnya kasroh. Muslimaini. Ya, bukan muslimaina. Ya. Jadi dia setiap isim yang menunjukkan kepada makna dua, baik dua laki-laki atau perempuan, dengan ditambahkan alif dan nun, au ya'in wa nunin, atau dengan ya dan nun, ala mufradhi, atas mufradnya. Talibani asalnya talibun, dikasih mufradnya, outfitnya, maka talibani talibaini. Begitu juga talibatun. Ya, biqaulina, dengan perkataan kami, itsnaini atau itsnata wasnataini, yukhriju al aqal minhuma, maka dikecualikan yang lebih sedikit dari keduanya, itu satu. Wal aksar, atau yang lebih banyak, yaitu tiga dan tak terhingga. Jadi si mustanah hanya menunjukkan dua, makna dua. Ay yukhrijul mufrad, atau yakhrujul mufrad wal jama'. Yang bahwasanya kalimat yang tadi disebutkan, maka isim musanna itu hanya menunjukkan dua, tidak satu, tidak berbilang. Fa in dalat al kalimatu ala tathniyah, jika suatu kata itu menunjukkan kepada isim musanna, ghairu annaha la tuzadu bi alifin wa nunin aw ya'in wa nunin, hanya saja tidak ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Misal syaf'un, itu syaf'un maknanya dua. Zaujun kan berpasangan dua. Falaisat musanna, itu semua bukan musanna. Ya, ma'annahuma, sekalipun keduanya yadulani alal musanna, menunjukkan kepada musanna. Karena dia maknanya musanna. Syaf'un itu genap, dua. Zaujun kan berpasangan. Falaisa fihima, maka di dalam keduanya tidak ada ziyadatul alif wan nun au al ya wan nun. Nah, jadi kata-kata yang secara makna memang sudah musanna, ya, seperti syaf'un dan zaujun, maka dia i'rabnya bukan isi musanna, tapi i'rabnya adalah i'rab dhammah biasa.
Misalun al musanna al marfu. Contoh musanna yang dibaca rofa di dalam, ya. Contohnya di sini hadara at-talibani. At-talibani fa'ilun marfu wa alamatu raf'i al alif. Tanda rafanya adalah alif li'annahu musanna karena dia adalah musanna. Ya, pokoknya tambahin alif nun atau ya nun. Nah, halil musanna yughni 'anil muta'atifaini al mutamathilaini. Apakah musanna itu mencukupi daripada dua atof yang serupa? Al-jawab na'am, ya, memenuhi. Yughni al-musanna an dzikril muta'atifaini al-mutamathilaini. Musanna itu sudah mencukupi dari menyebutkan dua atof yang serupa. Fa'inda manakul ketika kita katakan at-talibani aghnat, itu sudah mencukupi an dari kalimat at-talib wa talib. Ja'at talibun wa talibun. Maksudnya dua siswa. Nah, itu kan ribet ya. Maka jadilah apa? Ja'a at-talibani. Nah, at-talibani sama dengan ja'a talibun wa talibun. Dia bisa diatofkan. Ya. Maka kita katakan najaha at-talibani. Badalan sebagai pengganti min an-naqul dari kita katakan najaha at-talibu wa talib. Jadi memang bisa diatofkan. Ya. Fala budda dan mesti min ittifaqil musanna fil lafzi wal ma'na. Adanya keselarasan di dalam musanna baik di dalam lafaz ataupun makna, ya. Jadi kayak Zaidani, ya maka itu memang benar-benar harus ada dua Zaid. Secara lafadznya memang sama, secara maknanya juga memang ada dua. Gak bisa kita katakan Zaidani yang kita maksud adalah Zaidun wajidarun. Gak bisa. Ya. Karena apa? Karena kalau Zaidani maknanya Zaidun wajidarun kan tidak ada dua keselarasan baik secara lafaz ataupun makna. Nah, fa'idha aradna jika kita ingin tasniyata kolam, memusanakan kata kolam, fanakul kita katakan kolamani. Lianal kolam muttafaqun alal kolam lafzun wa ma'na. Karena kolam pulpen muttafaqun disepakati. Ya, fanakul kita katakan kolamani. Lianal kolam muttafaq. Karena kolam itu sama ma'al kolam dengan kolam yang lain lafzun wa ma'nan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kolamani sama dengan kolamun wa kolamun. Jadi secara lafaz dan maknanya sama, digabungkan dengan musanna jadi apa? Kolamani. Jadi selaras kan? Kolam-kolam, lafaz dan maknanya sama. Gak bisa kolamani, tapi yang kita maksud kolamun wa kitabun. Kolam dan kitab dua makna yang berbeda. Maka nggak bisa dimusanakan dengan cara seperti itu. Tapi yang dimusanakan itu haruslah yang selaras baik lafaz ataupun maknanya. Fa ini ikhtalafa al muta'atifani fil lafzi. Jika diperselisihkan dua atof dalam satu lafaz. Masalah contoh nusanni, kita memusanakan al-bahru wan nahru. Nakul kita katakan bahroni. Falaisa musanan, maka dia bukan musanna. Kenapa? Bahrun dan nahrun itu dua lafaz yang berbeda dan maknanya berbeda. Tapi kenapa kita katakan bahroni? Maka dia bukan musanna. Tapi nanti kita ketahui hukumnya mengikuti musanna. Lakinnahu tetapi yusama, dia menamakan mulhaqan bil musanna. Disebut dengan mulhaq bil musanna. Kenapa disebut mulhaq bil musanna? Karena dia tidak memenuhi syarat musanna, hanya saja hukumnya disamakan dengan musanna. Ya. Baik.
Jadi disebut mulhaq bil musanna li'annahuma ghairu muttafiqaini fil lafzi, karena antara bahar sama nahar itu dua kata yang berbeda. Wa ini ikhtalafa, dan jika diperselisihkan al muta'atifani. Wa ini ikhtalafa, dan jika berbeda al muta'atifani, dua yang diatofkan, fil ma'na, dalam makna. Masalan contoh, kalau tadi kan dalam lafaz, ini dalam makna. Contoh al-ab wal kita katakan abawani. Falaisa musanna, itu juga bukan musanna. Lakinnahu yusamma mulhaqan bil musanna, tapi juga disebut mulhaq bil musanna. Hukumnya sama kayak musanna, tetapi dia bukan musanna. Li'annahuma ghairu muttafiqain fil ma'na, karena keduanya tidaklah selaras, tidaklah sama dari sisi makna. Abunya ayah, umumnya ibu. Kita sering doa Allah maghfirli wali walidayya. Aslinya kan walidaini. Cuman ketemu dengan ya mutakalim, nunnya dibuang. Ya ketemu ya ditasdidkan jadi walidayya. Walidani itu maksudnya adalah walidun wa walidatun. Jadi nggak sama lafaz dan maknanya. Ya kan? Tapi kita katakan walidani min bab taghlib. Kata walidun dimenangkan atas walidatun. Jadi walidani maksudnya bukan walidun wa walidun, tapi walidun wa walidatun, ayah dan ibu. Ya, cuman dia dimenangkan kata walidun atas walidatun, namanya taglib. Paham ya? Jadi yang namanya isim musanna itu harus sama dari sisi lafaz dan maknanya. Kalau berbeda maka dia mulhaq bil musanna. Nah, hal kalimatu az-zaujani musannan, apakah kata az-zaujani itu musanna? Jawabnya idza qusida minhuma zaujun wa zaujun. Jika yang dimaksudnya adalah zaujun wa zaujun, suami dan suami, fahiya musanna, maka itu musanna. Kenapa? Lafaz maknanya sama, zaujun zaujun. Littifaqihima fil lafzi wal ma'na, karena keduanya selaras dari sisi lafaz dan makna. Wa idza qusida, dan apabila yang dimaksud minhuma dari keduanya, dari zaujani adalah zaujun wa zaujah, pasangan suami istri, fahiya mulhaqatun bil musanna, maka dia disebut mulhaqatun bil musanna likhtilafihima karena keduanya berbeda secara lafaz dan secara makna. Cuman kata zaujun dimenangkan atas zaujatani min babit taghlib. Paham ini? Jadi kalau kita doa Allahumma gfirli wali walidayya, itu bukan walidun wa walidun, ya, tapi walidun wa walidatun, bapak dan ibu. Jadi kalau walidani bukan dua bapak maksudnya, tapi bapak dan ibu. Nah ini bukan musanna karena secara lafaz dan maknanya berbeda. Cuman secara hukum disertakan kepada musanna, disebut mulhaqun bil musanna. So, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin tanya, Ustaz. Silakan. Iya, silakan yang lain dulu. Ya, silakan. Oh iya, saya dulu, Ustaz. Kalau di doa tadi kan biasa kalau imam diganti wali-wali dinas, itu juga mulhaq muzakkar, Ustaz. Muzakkar salim maksudnya, atau gimana sih? Ya, waliduna. Ya, dia mulhaq juga. Jadi kan kalau walidayya musanna, kalau walidun jamak, dia jamak muzakkar salim. Tapi apakah dia jamak muzakkar salim? Dia bukan nama, dia juga bukan sifat sih. Mulhaq. Jadi kalau Allah maghfir lana wali walidina, ini kan bentuknya jamak muzakkar, walidina. Asalnya walidinana. Karena idhofah maka nunnya dibuang jadi walidina. Ya. Disebut mulhaq bi jam'il muzakkar salim ya. Karena dia bukan nama, bukan juga sifat kedua orang tua.
Wallahu a'lam. Umumnya dimusanakan ya. Ya boleh juga tapi walaupun dijamakkan waliduna berarti kan Allahumma gfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa walidina, dan orang tua kami. Nah, itu jamak. Tapi kalau Allahumma gfir lana wali walidaina berarti ya Allah ampunilah kami dan kedua orang tua kami. Sama. Maknanya sama. Ya. Ya kilahuma sahih, keduanya keduanya benar. Paham ya? Ya Ustaz, paham. Yep. Lagi tanyakan yang tadi silakan. Yep. Kalau nggak ada lanjut ke halaman 81 ya, di paragraf berapa ini? Wal mulhaq bil musanna, ada wal mulhaq bil musanna, dan yang mulhaq bil musanna fi ma taqaddam, pada apa yang telah dijelaskan. Najidu, kita dapati anna ahadahuma, bahwa salah satu di antara keduanya akhadha al akhar ilaih, yaitu menguasai salah satunya. Kayak tadi zaujani maksudnya zaujun wa zaujatun. Tapi kata zaujun itu menguasai kata zaujah sehingga yang dimusanakan kata zaujunnya. Wasumya bihi ala sabilit taglib, nah itu. Dan ini dinamakan dengan sabilut taglib. Artinya kita memenangkan salah satunya karena lebih kuat. Paham nih? Komaroni maksudnya komarun wa syamsun. Kenapa kita menangkan komarunnya sebagai dimusanakan? Nah ini min babit taglib. Paham ya? Wayatimu at-taglib, dan taglib itu bisa berlaku indal Arab, di sisi Arab, lil aqwa, bagi yang paling kuat. Kayak misal al-abawaini, itu kan bukan abun wa abun, bukan ayah dan ayah. Maksudnya al-ab wal ayah dan ibu. Cuman kemudian kata abun dimenangkan atas kata al-um untuk dibuat musanna. Jadi al-abawani. Nah, ini namanya at-taglib. Jadi kita mengunggulkan salah satu di antara salah satu yang lain dalam hal memusanakannya. Paham tuh? Jadi abawani bukan dua bapak, tapi abun wa ayah dan ibu. Cuman abun dimenangkan atas kata ibun sehingga dia yang tampil dalam musananya. Wa ahyanan, dan terkadang, artinya sedikit nih. Yakunu itu ada at-taglibu taglib lil akhaf, bagi yang paling ringan nutqon ucapannya. Misal al-umaraini, maksudnya Umar ini kan bukan dua Umar, tapi Umar dan Abu Bakar. Nah, kenapa kok dimenangkan Umar? Karena dia lebih ringan untuk diucapkan daripada Abu Bakar. Gimana? Abu Bakroini, susah. Jadi Umar ini. Wahyanan, dan terkadang yakunu itu ada at-taglib. Taglib itu lil kabir, karena kebesarannya, karena besar. Misal al-bahraini, contoh al-bahraini itu maksudnya bukan dua laut, bukan laut dan laut, tapi lil bahri wan nahar, laut dan sungai. Fal bahru, maka bahar, akbaru wa adkham, lebih besar dan lebih adkham, lebih gede. Wa ahyanan, dan terkadang yakunu at-taglibu, taglib itu ada lil muzakkar, memenangkan yang muzakkar, alal muannas, atas muannas. Contoh qamaraini, ya li syamsi wal qamar, maknanya bukan dua bulan tapi syamsun wa qamar, bulan dan matahari. Fahimtum? Ya Allah. Ada yang tanya kan? Jadi itu taglib ya. Kadang yang lebih kuat, kadang yang lebih ringan ucapannya, kadang karena besar, kadang muzakkar itu memenangkan muannas. Kalau nggak ada lanjut ya. Hal isnani wa isnatani wakila wakilta musanna. Apakah lafad
isnani, isnatani, kila dan kilta musannan termasuk musanna? Jawabnya al kalimat isnani was isnatani kila wa kilta laisat musanna, bukan termasuk musanna. Lakinnaha tetapi dia mulhaqatun bil musanna, disertakan dengan musanna. Wa tu'rabu i'rabahu, dan dia di'irabkan dengan i'rab musanna. Ya. Wa sababu ilhaqiha, dan sebab disertakannya bil musanna dengan musanna annahu la mufradalaha, dia enggak punya mufrad. Musanna itu kan syaratnya harus punya mufrad. Sedangkan kata isnani, isnatani, kila-kila itu enggak ada mufradnya. Dia secara makna langsung menunjukkan dua, tapi enggak ada mufradnya. Makanya dia disertakan hukumnya dengan musanna, ya. Ya, misal contoh, ja'a isnani, ja'at isnatani, hadaras sadiqani kilahuma, hadarat al-ukhtani kiltahuma. Jadi kalau kilahuma, kiltahuma posisi di sini sebagai taukid. Ya, jadi isnani kan dua, nggak ada sinun kan? Isnun nggak ada mufradnya. Makanya mulhaq bil musanna. Dia bukan musanna, dia hanya disertakan hukumnya. Tafsilu fi kila wa kilta, rincian di dalam kila wa kilta. Nah, kila wa kilta itu idza udifat, apabila disandarkan itu kila wa kilta ila dhamirin, kepada dhamir, fahuma mulhaqatani bil musanna, maka keduanya termasuk mulhaq bil musanna. Ya, kalau idofatnya ke dhamir. Misal contoh, hadara at-talibani kilahuma, maka kilahuma itu adalah bisa dikatakan taukid dari talibani, marfu, tanda rafa'nya adalah alif. Kenapa? Mulhaqun bil musanna. Hadaratit talibani kiltahuma, sama. Haitsu udhifa, yang mana disandarkan kila wa kilta lid dhamir, kepada dhamir huma. Ya. Yang pertama, kalau disandarkan kepada dhamir, maka hukumnya sama dengan mulhaqun bil musanna. Yang B, idza udifat kila wa kilta ila ismin dhahirin, apabila kila wa kilta disandarkan kepada ismin dhahirin, kepada isim dhahir, ya, bukan dhamir, fatu rabani, maka keduanya di'irabkan i'rabal ismil maksur, dengan i'rab isim maksur. Apa itu? Ketika rafa, nasab dan jarnya ditakdirkan. Karena dia seperti isim maksur yang diakhiri oleh alif. Ay al-harakat al-muqaddarah, yaitu harakatnya ditakdirkan. Contoh, hadara kila talibaini, maka kila yang fa'ilu hadara, fa'il dari kata hadara, marfu, tanda rafanya dhammatun muqaddaratun mana'a min duhuriha at-ta'dzur. Tanda rafanya dhammah yang ditakdirkan, dikira-kirakan ada, tidak bisa muncul karena ta'adzur. Apa itu ta'adzur? Mustahil keluar harokatnya. Ya, dia mudhaf, at-talibaini mudhafun ilaih majrur, tanda jarnya adalah ya karena dia isim musanna. Hadarat kilta at-talibataini, sama. Ya, wa minal jadir, dan seyogianya bidzikri, untuk disebutkan, anna hunaka lahjatan, adalah lahjah, au lughatan, atau lughah, min lughatil Arab, dari bahasa Arab, tu'ribu, yang mengi'rabkan musanna alal alif mutlaqan, dengan alif mutlak, wa tuqaddaru ma'ahu al harakat, dan ditakdirkan bersamanya harokat. Jadi adalah aja di orang Arab itu musanna itu senantiasa alif aja, baik rafa nasab jar. Fayaqulun, mereka berkata, ja'at talibani, ra'aitu talibani, salamtu ala at-talibani. Kita lihat at-talibani semuanya alif, tidak berubah sedikit pun. Nah, ini salah satu lahjah di orang Arab. Ini juga untuk menjawab i'rab daripada Al-Qur'an yang lasahiron.
lupa saya dalam Al-Quran itu apa yang lasahiron. Hadani lasahironi, lupa. Jadi di orang Arab itu memang ada yang musanna itu, isi musanna itu pokoknya alif terus. Fatolibani fil mithal awal. Maka taliban pada contoh pertama fa'ilun marfu, fa'il yang dibaca rafa. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddarah. Ya, dan tanda rafanya dhammah muqaddarah alal alif, di atas alif. Ya. Talibani fil mithali tsani maf'ul bih. Talibani yang kedua raaitu talibani maf'ul bih mansub wa alamatun nasbihi al fathatu al muqaddarah 'ala al alif ta'adzur. Wa talibani fil mithali tsalis ismun majrur, dia majrur jelas bi ala karena kemasukan ala. Wa alamatu jarhi dan tanda jarnya al kasratu al muqaddarah tahtal alif. Wa ala hadza, oh ini di bawahnya ada. Wa ala hadza wa ala hadhihi lahjah, dan berdasarkan lahjah ini, dialek ini, warada qaulullahi azza wa jalla, terdapat firman Allah, in hadzani lasahirani. Harusnya gimana? Harusnya kan in hadzaini. Karena in itu adalah harfu mukhaffafa min tsakila, asalnya innahu. Kemudian dia berjalan ya. Kemudian in hadzani lasahiron. In hadzani lasahiron itu iromnya ada banyak. Ada, bisa dikatakan sampai ada 5 mungkin. Nah, salah satu jawabannya ini. Apa itu? Kok hadzalinya enggak hadzaini? Padahal kan dia ada inna di sebelumnya. Jawabannya adalah ini bisa jadi Allah menggunakan dialek orang Arab yang senantiasa mengalifkan musanna. Sehingga in hadzani lasahirani itu tidaklah cacat. Paham ya? Karena hadzani mengikuti logo yang senantiasa mengalifkan musanna. Sedangkan secara hukumnya ya ini hadzani harusnya hadzaini karena dia isim inna mansub. Man qara'a bi tasydidin nun, yaitu orang yang ulama yang membacanya dengan mentasydidkan nunnya. Jadi inna hadzani lasahirun fi inna wa rafa'a hadzani. Wa mithlu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga contoh sabda Nabi nih, la witrani fi lailatin. Harusnya kan la witraini harusnya. Karena isim la nafil jins itu harus nasab walaupun dia mabni. Nah, di sini bisa dikatakan Nabi menggunakan dialek yang senantiasa musanna itu alif, sehingga la witrani. Oke. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Yang musanna selesai. Afwan Ustadz, tadi yang mulhaq itu diserupakan artinya ya Ustadz ya? Mulhaq itu disamakan hukumnya. Oh, disamakan hukumnya. Syukran Ustadz. Ya, disertakan hukumnya. Jadi kalau mulhaqun bil musanna berarti hukumnya mengikuti musanna. Rafa'nya alif, nasab jarnya iya. Begitu mulhaq. Jadi dia bukan termasuk ini musanna, tapi dia disamakan hukumnya dengan musanna. Itu namanya mulhaq. Wallahu a'lam. Fahimtum? Baik. Ada yang tanyakan? Cukup? Kalau cukup, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai sini, nanti nun lanjut. Ini harus banyak di murojaah yang musanna ini, banyak sekali maklumat.
yang harus dimurojaah, Insyaallah. terutama taglib, yaitu yang harus dimurojaah. Karena nanti bermanfaat sekali tentang taglib ini. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalillah alhamdulillah rabbil alamin. Wa du'a kafaratil majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. wabarakatuh. Waalaikumsalam.